Assalamualaikum, welcome back to Alsel. Seperti yang aku udah mention di video aku sebelumnya, kalau aku mau bongkar belanjaan dan kasih tahu ke teman-teman gimana aku food prep untuk mempermudah aku masak gitu guys. So nggak usah lama-lama, yuk ikut aku bongkar belanjaan tadi pagi. Let's go. Dan ini dia belanjaan aku untuk seminggu ke depan. Ini ada toge, ada cabai. Ini cabai jablay ini atau cabai setan ini. Dia segini itu seperempat ya, harganya 22.000 guys, segini. Biasanya aku beli itu per kilo atau 1 kilo lebih gitu, sampai 2 kilo malah biasanya aku untuk 2 minggu. Ini hanya seperempat aja guys. Ini udah 22.000 segini. Terus ada bawang, ini aku beli bawang merah. Ini aku nggak milih ya, karena memang bagus-bagus, jadi aku nggak milih. Ini harganya itu tadi berapa ya, aku lupa. Setengah kilo itu 14.000 apa berapa ya, aku lupa deh. Karena kalau misalnya teman-teman mau tahu berapa harga-harganya, tonton video aku belanja ya. Ini terus cabai merah. Ini biasanya aku buat kayak ngebalado gitu. Sama tadi juga aku beli ini cabai rawit hijau. Biasanya 1 kilo itu bisa sampai 15 ribuan aja. Ini segini 7.000 guys. Ini hanya 1 on aja. Oke, itu tadi. Dan aku juga beli, ini aku beli di dalam karena mumpung tadi Alsel nggak ikut ya, jadi kita bisa jalan-jalan ke dalam gitu, pengen lihat apa sih isi pasar Bogor, maksudnya tuh di gedung dalamnya tuh apa sih isinya gitu. Ternyata kan apa sih, kayak ada baju-baju, sendal, terus sembako-sembako di dalam tuh komplit guys. Nah ini aku beli tadi apa ini namanya? Bihun jagung ini 8.000 sama kerupuk Rafael. Nah saya pengen dibikinin apa, seblak Rafael guys katanya. Ini aku beli campur, ini seperempat harganya 8.000. Tuh udah teriak dia, nggak pedes katanya. Nanti kita bikin ya Sel. Nah ini aku juga beli kentang 1 kilo, ini yang kecil-kecil. Kentang apa? Kalau yang kuning tuh kentang dieng ya, kentang apa aku nggak tahu namanya. Pokoknya ini dia aku beli 1 kilo karena aku mau beli mau bikin soto kikil gitu pakai kentang. Sama aku beli jengkol seperempat aja. Ini aku mau semur. Dan yang 3 ini guys, ini itu sukaannya Papa Rara karena Papa Rara suka banget ngerujak. Dia beli 3 bungkus rujakan. Ini 1 bungkusnya itu 5.000 dan kalau 3 jadi 12.000 guys. Nah ini Papa Rara bilang beli aja, ya udah kita beli 3 guys, banyak banget, nanti kita bersihin ini ya. Dan ini dia belanjaan, oh iya lupa aku. Nah ini juga aku beli apa namanya, kangkung. Nah, aku beli kangkung 1 iketnya itu harganya 1.000. Ini aku beli 3 iket aja karena terlalu banyak ya. Ada apa ya di sini? Oh ini tahu. Ini aku beli tahu coklat dan tahu putih. Terus aku beli juga ini kelapa parut. Ini untuk urap. Aku mau bikin urap guys. Sama airnya itu bisa untuk ngebacem atau aku mau cobain bikin ayam pop. Pengen cobain berhasil atau enggak. Dan ini dia ayamnya. Ini ayamnya murah guys, karena biasanya itu ayam sekilo 35 kalau di pasar. Terus kalau daerah sini aku pernah lihat tuh ada yang 33, ada yang 32, dan ini 1 kilonya itu hanya 30. Lumayan kan? Oke, ini semua totalnya itu tadi aku belanja 146.000. Biasanya aku bisa dapat lebih banyak dari ini guys, tapi karena semua belanjaan lagi pada mahal ya, jadi ya udah seadanya aja gitu. Oke, ini mau aku rapihkan dulu. Ikutin aku untuk rapih-rapih belanjaan hari ini ya. Let's go. Oke, karena ini ada daging-dagingan atau ayam, terus ada tahu juga. Aku takut nanti bau ya.
Jadi kita mulai di ayam dulu aja. Kita bersihkan dulu. Ikutin aku ya. Ini sebelum ayam aku mau cuci tahunya dulu. Ini aku beli tahu coklat. Ini 5.000 itu isinya 15. Jadi kita mau cuci dulu ya. Ini kita cuci dulu ya guys. Dan tahu putihnya pun aku mau masukin jadi satu aja. Nanti kita siram pakai air panas. Oke, ini tahunya mau aku siram pakai air panas. Tadi aku udah masak air. Kita langsung siram aja ya pakai air panas ya. Oke, kita dingin aja dulu karena ini nanti mau aku masukin ke kulkas, jadi tunggu dulu sampai airnya dingin guys. Nah, ini aku mau bersihkan ayam. Ini ayamnya itu aku nggak tahu ya berapa potong, coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini utuh gitu. 6, 7 potong. Jadi kita bersihkan dulu. Dia kayak masih besar gitu potongannya. Nanti aku mau potong-potong lagi dan kita akan ungkep biar nanti gampang gitu guys. Oke, ini ayam selesai. Aku mau masukin ayam ke kulkas dulu karena nanti ngungkepnya itu biasanya aku rada malam karena aku mau ngerjain yang lain dulu ya guys. Jadi kayak bawang-bawang, cabai kayak gitu mau aku beresin dulu baru nanti kita ungkep ayam gitu guys. Oke, ikutin aku terus ya. Ini udah selesai, tinggal kita ke bahan-bahan kering. Yuk. Oke guys, ini aku mau rapihin ini. Ini udah aku taruh di tampah. Kita akan tuang semuanya ya. Sama ini aku mau tuang bawang. Oh, bawang nanti dulu deh karena dia kotor ya. Nah, ini aku tuang dulu. Ini cabai rawit. Terus ini ada cabai merah besar. Lalu ini aku ada cabai jablay atau cabai apa ini namanya? Cabai setan. Oke, untuk jengkol, kentang sama toge aku akan langsung nanti masukin ke tempatnya. Nah, untuk jengkol aku juga nggak pakai sekarang, jadi aku akan masukin ke box. Biasanya biar nggak basah aku kasih kertas bawahnya. Terserah teman-teman, maksudnya tuh beda-beda ya cara untuk food prep atau taruh bahan-bahan makanan teman-teman kayak gimana. Kalau aku kayak gini guys, ini jengkol karena hanya sedikit dan aku nggak mau masak hari ini, jadi kita taruh aja kayak gini, kita rapihin. Lanjut toge, ini toge pun aku gak mau pakai sekarang, jadi kita akan masukkan juga ke wadah. Ini aku mau bikin video kayak gini karena memang belanjanya lagi gak banyak ya guys. Biasanya kalau banyak tuh aku malas bikin video kayak gini. Sebenarnya lumayan ya, bisa untuk konten seterusnya gitu. Tapi karena aku kan sambil nyambi ya, misalnya antar Asel ngaji kayak gitu, terus sambil masak juga. Kadang tuh aku ngebongkar belanjaan pun nggak langsung pas pulang aku langsung bongkar gitu guys. Jadi bisa sorenya atau misalnya malam, karena biasanya aku bongkar dulu yang amis-amis gitu karena takut bau, dan sisanya yang kering-kering kayak gini tuh sore atau malam kalau misalnya lagi senggang gitu. Nah, ini biasanya atasnya aku kasih tisu biar dia nggak netes basah gitu guys. Ini tuh aku pakai tempat-tempat yang sisa atau bekas makanan ya guys, kayak frozen gitu, jadi nggak beli. Ini sih aku manfaatin yang ada aja gitu, tapi lumayan bermanfaat banget. Terus apalagi kentang, ini kentang aku mau taruh di kulkas juga karena di kulkas itu ternyata lebih awet. Aku dulu sebelum aku taruh di kulkas, aku taruh kentang itu ngegeletak gitu guys, tapi ternyata mungkin memang sebelumnya itu kurang bagus, ada busuknya misalnya di dalam gitu, aku nggak tahu, dan aku taruh luar ternyata busuk dan nempel dengan yang lain tuh jadi ikutan busuk gitu guys. Nah, sedangkan aku coba taruh di kulkas ternyata dia lebih awet tuh, makanya aku mau taruh sekarang di kulkas tanpa aku cuci ya guys. Jadi ini pakainya nanti setelah mau dipakai aja gitu. Dan ini pun aku taruh kertas bawahnya, kita kasih alas.
Terus kita masukin aja. Ini aku beli 1 kilo dan cukup kayaknya untuk 1 minggu. Aku juga mau bikin balado kentang pakai ati ampela gitu. Terus aku juga mau bikin soto kikil pakai kentang juga. Ini dia kayak gini. Dan atasnya aku kasih kertas juga karena biar nggak netes gitu. Bisa pakai tisu atau pakai kertas kayak gini. Oke, ini udah selesai. Dan untuk perbawangan, oke ini aku taruh sini aja deh perbawangan. Nah, untuk perbawangan biasanya aku pilih dulu yang mana yang mau dikupas dan yang mana yang nggak dikupas gitu guys. Karena biasanya kan ada yang basah ya. Jadi dia itu nggak bisa disimpan lama, harus kita langsung kupas dan langsung dipakai gitu. Nah ini kayak gini kan, ini basah ya, dia nggak bisa disimpan. Jadi kita pilihin dulu. Untuk yang kering-kering aku mau taruh di tempat bawang aku, nanti aku kasih lihat. Ini aku pilihin dulu ya. Kadang kita udah milih di sana pun, maksudnya kita milih di si abangnya pun masih pada busuk gitu guys. Maksudnya ada yang basah, ada yang busuk kayak cabai kayak gini. Segitu kita milih ya guys. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak milih, ya udah terima aja, maksudnya terima yang udah dikasih gitu, yang dikasih sama si abangnya. Kalau misalnya teman-teman malas milihnya. Cuma kalau aku sendiri mungkin karena aku harus nyimpen gitu, disimpan untuk waktu seminggu 2 mingguan, karena aku belanjanya biasanya 2 minggu sekali kalau ke pasar. Jadi sebisa mungkin aku pilih guys itu. Mungkin ada yang komen teman-teman ya kayak banyak milihnya gitu. Jujur aku memang orangnya pemilih, kecuali kalau misalnya memang sama si abangnya nggak boleh milih gitu ya, aku juga nggak maksa untuk aku bisa milih. Tapi sebisa mungkin aku pilih guys, karena kita udah beli, apalagi harganya tuh lagi naik banget. Kita nggak milih terus dapetnya tuh busuk-busuk, sedih banget guys. Jadi nggak bisa disimpan lama gitu. Mungkin teman-teman tipe yang milih atau terima aja, bisa komen. Pada basah ya nih guys, nih lagi pada basah guys, mungkin karena udah musim hujan ya, jadi kayak kurang bagus gitu. Nih kayak gini aja nih, kalau misalnya kita simpen ditaruh biasa itu suka busuk, nggak bisa ditahan lama, maksudnya nggak bisa ditaruh, nggak bisa tahan lama gitu guys ditaruhnya. Oke, ini yang akan aku kupas nanti, dan teman-teman harus tahu bawang aku pun di kulkas masih banyak yang udah aku kupas dan dia tuh udah tumbuh-tumbuh. Nanti aku kasih lihat teman-teman itu kayak gimana. Ini aku mau taruh dulu di tempat bawang aku ya. Nah ini dia tempat bawang aku, ini kayak gini. Aku tuh taruhnya di luar, maksudnya tuh nggak di kulkas. Bawang putih pun aku kayak gini aja. Ini aku akan campur sama bawang merah. Nah guys, kalau misalnya bawang putih pun aku pilihin dulu yang mana yang bisa dipakai duluan gitu, dan yang mana yang bisa disimpan. Nih kayak gini, ini udah kita taruh aja, tinggal kita ikat kayak gini. Nah ini kayak gini, ini kita bisa taruh di luar ruangan. Oke lanjut, aku mau kupasin ini bawang, sama aku mau petikin cabai-cabai. Oke ini kita lanjut ya. Nah ini aku mau kupasin sama putik-putikin cabai-cabai, sama ini nanti aku kasih ke kakak ipar aku 2. Ini aku pakai 1 aja buat nambahin yang ada di kulkas. Oke, ini hanya segini aja, sama nanti aku akan bersihin si apa ini namanya, rujakan ya. Oke, aku mau sambil duduk karena aduh karena pegel ya, sambil cerita-cerita aja ya teman-teman. Nah ini aku lupa, ternyata kakak ipar aku juga nitip cabai. Cuma aku udah pisahin 1 ons, jadi ini bagi 2 aja sama kakak ipar aku. Jadi aku hanya beli segini aja. Mungkin nanti kalau misalnya harganya udah turun lagi baru aku ke pasar lagi gitu guys. Karena kata dapet info gitu dari si abang tukang cabai, kalau besok atau lusa itu udah mulai turun katanya harga cabainya. Kenapa aku nggak besok aja ya gitu ke pasarnya. Oke, nanti mungkin aku akan balik lagi ke pasar untuk belanja lagi, tapi mungkin minggu depan kayaknya gitu, karena stok belanjaan aku atau stok sayuran aku juga masih ada. Selama ini aku selama 2 minggu ke belakang aku beli di warung sayur aja gitu guys, dan beli cabenya pun hanya sedikit-sedikit karena aku tahu cabai itu lagi jadi raja guys, lagi mahal banget gitu.
Oke, kita langsung ketikin aja ya. Ini aku mau alasin juga. Ini teman-teman terserah ya, nggak usah ngikutin aku kayak gini juga nggak apa-apa. Ini aku hanya sharing aja kok. Mungkin kalau nggak sesuai sama yang teman-teman suka lakuin atau yang suka biasa teman-teman food prep, terserah gitu. Beda-beda maksudnya caranya ya. Kalau ini ala aku guys. Oke, ini kita akan putikin. Jujur cabai ini aku lumayan cepet banget habisnya guys. Tadinya aku mau beli cabai keriting, tapi karena aku udah beli cabai merah gede, aku kira tuh nggak ada cabai keritingnya. Ternyata di lapak lain tuh ada guys. Karena aku udah males muter-muter lagi gitu ya. Jadi aku udah kepalang beli yang gede. Ya udah, jadinya buat nanti aja deh gitu. Minggu besok aja gitu belinya. Jadi ini yang ada dulu aja. Kita irit-irit. Dan aku juga masih ada cabai giling karena sebelumnya nih kayak gini. Sorry, nih kayak gini nih guys. Masih biarpun aku milih ya guys, masih ada aja gitu yang aku dapat busuk. Kan busuk sih, jadi kayak apa sih nih? Kayak kurang bagus gitu ya. Ini bisa dipakai duluan. Jadi biasanya aku pisahin yang bisa dipakai duluan yang mana gitu. Karena tadi katanya kenapa cabai jablanya itu pada jelek-jelek gitu, cabai-cabai itu pada jelek karena dia ngabisin stok guys. Besok datang yang baru dengan harga yang baru gitu. Jadi biar ini stok lamanya tuh keluar dulu gitu. Itu kayak gini. Jujur sih sedih aku pas pada komen tuh apa sih kayak banyak milih gitu, belanja kok banyak milih gitu ya. Sedangkan aku pikir ya kita belanja bayar loh gitu ya, kita tuh beli bukan minta. Kita pasti pengen yang bagus lah ya gitu dapetnya. Siapa sih yang mau kalau belanja dikasih yang jelek gitu kan? Kayaknya semua orang nggak mau deh. Teman-teman mungkin bisa sharing kalau teman-teman food prepnya tuh atau nyimpen apa namanya belanjaan biar lebih awet kayak gimana, mungkin teman-teman bisa sharing atau kasih tahu aku. Ini aku biasanya 2 minggu masih bagus cabai kayak gini, paling ada sedikit yang kayak basah gitu biasanya, tapi masih bagus banget kok, masih seger gitu, nggak layu sama sekali malah. Ini kayak gini nih cepet busuk guys, kadang suka nular gitu ke temennya yang lain. Nah, aku mau tanya di tempat teman-teman berapa harga cabai sekarang. Kalau ini tadi cabai jablay, di sini cabai setan harganya 95.000 1 kilonya karena udah mulai rada turun katanya. Sebelumnya itu bisa sampai 130, 140 katanya. Ini udah mulai turun katanya gitu guys. Dan ini cabai merah besar. Aku nggak mau cabai merah gitu, dipisah aja. Aku mau disatuin sama cabai. Ini tempatnya karena dikit ya. Aku biasa teman-teman kalau misalnya yang biasa lihat aku belanja atau tonton video aku belanja di pasar, itu pasti tahu banget kalau aku beli cabenya itu sekilo setengah kayak gitu, 2 minggu sekali guys. Ini hanya segini aja guys. Nah, ini aku satuin aja ya sama cabai rawit. Mudah-mudahan cabai rawitnya pedes guys. Asel tadi nggak mau ikut guys, biasanya dia suka excited gitu ya. Tadi tiba-tiba dia nggak mau ikut. Sebenarnya dari malam aku udah bilang ke dia kalau misalnya besok mau ke pasar gitu, tapi ternyata dia bilang nggak mau ikut karena sebelumnya itu dia pernah kan ikut dan kepanasan, panas banget sampai terik gitu, sedangkan harus temenin aku sampai selesai belanja dan dia ngamuk. Dia nggak mau ikut lagi, tapi untungnya alhamdulillah anteng ya, jadi aku nggak terlalu kepikiran gitu. Sebenarnya kepikiran sih selama aku belanja juga, karena ini pertama kali Asel nggak ikut aku sama papa Rara, maksudnya itu ditinggal sama papa mamahnya gitu. Biasanya salah satu aja, entah aku atau papa Rara stay sama Asel gitu, tapi ini dua-duanya nggak ada, dan Asel sama uaknya, jadi agak kepikiran juga. Ya, alhamdulillahnya anteng sih, jadi udah mulai bisa nih tinggal. Ini biasanya aku kalau misalnya sayurannya banyak, karena tempat kontainernya itu nggak muat ya guys, jadi biasanya aku pakai plastik. Jadi sebelumnya juga aku
seringnya tuh pakai plastik. Kalau misalnya nggak muat, nanti teman-teman bisa lihat isi kulkas aku. Itu banyak yang masih dibungkus plastik gitu, nggak seperti ini. Ini biasanya hanya cabai, terus sayur-sayuran yang cepat busuk aja yang biasanya aku taruh kayak gini. Dan selebihnya biasanya aku pakai plastik aja gitu guys, plastik putih bening gitu yang kayak gini nih. Ini kayak gini. Ini juga nggak muat ya guys. Kali nanti aku satuin sama kangkung yang kemarin ini, karena baru banget kemarin aku beli kangkung, jadi mungkin segernya tuh masih sama ya. Jadi nggak apa-apa nanti aku campur, karena ini nggak muat tempatnya. Batang kangkung tuh enak banget ya guys. Oke, ini udah selesai. Ini memang nggak ada tutupnya, kita taruh aja gini. Nanti kita satuin sama yang lain ya. Lanjut, ini aku mau buka gimana dalamnya, karena ini murah ya, 5 ribuan ya. Mungkin memang kurang bagus, nggak kayak kita kalau misalnya beli kiloan dan milih sendiri ya. Tapi ini lumayan banget, dan teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini dia udah komplit. Dapat bangkuang, terus dapat apa ini namanya, bangkuang, ubi, jambu, terus ada mangga, dongdong. Ini udah komplit ya. Biasanya aku suka beli sekilo itu 15.000 guys, kalau milih ya sendiri 15.000 sekilo. Ini nggak pakai milih, memang ada yang bonyok kayak gitu, tapi nggak apa-apa, itu oke. Ini nggak aku pakai semua karena aku mau taruh yang bisa disimpan gitu, jadi nggak semuanya aku kupas. Nah, mungkin bangkong yang ini yang bisa aku simpan. Terus ini udah lembek ya, apa namanya, si manggahnya. Kedongdong mau aku simpan yang masih bisa aku simpan, tapi kalau mangga nggak bisa, ini lembek semua. Nanti paling kita bersihin ini ya, kita cuci ya. Kedongdong, ini kedongdongnya juga udah matang. Oh, ini bangkuang nih satu lagi aku taruh nih ya. Nah, ini nanti kita cuci biar bisa disimpan, dan kita kupasin dulu, atau kita rapihkan dulu nih si jambu. Ini jambunya juga tuh, jambunya pada busuk guys. Ini karena udah musim hujan ya, jadi buah-buahan juga udah mulai kurang bagus. Biasanya Papa Rara bikin bumbu rujak sendiri, dia udah jago bikin bumbu rujak sendiri. Ini yang banyak tuh ubinya ya guys. Ini manggahnya pun udah matang dia. Ini dia udah kayak gini, udah kuning. Oke, aku selesain dulu ini ya. Oke, ini udah selesai. Yang ini akan aku buang, yang sisanya ini nih yang kecil-kecil. Kita taruh sini aja deh, kita cuci. Oke, ini udah selesai. Aku mau cuci ini, dan aku mau kasih tahu teman-teman gimana keadaan kulkas aku sekarang. Ini dia keadaan kulkas aku, masih ada sisa-sisa sayuran dari minggu kemarin. Ada wortel, ketimun, bumbu giling, perbawangan, kol, daun bawang, dan masih banyak lagi. Nah, ini kayak yang tadi aku bilang, ini bawahnya itu aku masih pakai plastik kayak gini, jadi dibungkus plastik dan dikasih tisu atau kertas gitu. Jadi sebagian ada yang di plastik kayak koko tuh, selada. Terus ini aku bawang pun kayak gini, aku kasih tisu dan kertas bawahnya, dan tada! Dia udah pada numbuh kayak gini. Ini karena beberapa hari aku nggak masak banyak gitu ya, jadi nggak kepake. Ini kayak gini. Terus ini masih ada sisa-sisa bumbuan, kita langsung masuk aja ya. Ini yang tadi kita food prep, kita langsung masukin. Aku juga masih ada sisa-sisa apa, cabai giling. Dan ini tahu harus di bawah. Ini aku punya apa itu namanya ya, aku lupa. Kulit lumpia belum aku pakai. Ini tahu aku masukin di paling bawah. Ini kulit lumpianya kita taruh di atasnya aja. Dan ini kentang, ini biarkan kita pojokin karena ada ayam ini ya. Oh, nggak muat guys, kita pindahin ini ke atas.
Oke, selesai. Nah, ini dia. Mungkin diakhirin di sini aja ya. Jadi ini dia food prep aku kayak gini. Biasanya kalau misalnya lagi males ya, paling aku masukin kayak di plastik kayak gini. Kalau nggak muat, karena memang kontainer aku tuh nggak banyak, hanya segini aja. Terus ini juga nggak muat nih. Aku nggak tahu harus taruh di mana, mungkin di luar aja. Oke, mungkin diakhirin di sini aja. Cukup sekian video Elsa Family hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah temenin aku food prep hari ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Sampai berjumpa di video Elsa selanjutnya. Bye.